Dan tentu saja saya juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah bagi teman-teman yang merayakan. Semoga tetap terjaga stamina rohaniah maupun jasmaniah untuk mempertahankan apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan kemarin menjadi amal kebajikan di masa yang akan datang. Dan moga-moga teman-teman semua juga tetap sehat walafiat, terjaga staminanya juga untuk senantiasa belajar dan memperkuat semangat mencapai cita-cita. Dan saya yakin selama 2 pekan kemarin, meskipun ada yang sempat keluar rumah, tapi banyak kan tadi saya hanya bersama keluarga ya di rumah selama masa libur Lebaran kemarin. Ya mudah-mudahan tetap tanpa mengurangi kebahagiaan karena pembatasan ya untuk mencegah pandemi coronavirus 19 ini agar terpotong ya, tidak menyebar kemana-mana. Baik, seperti yang saya sampaikan pada pesan WhatsApp grup tadi malam, pertemuan hari ini kita akan fokus mengenai wawasan Nusantara, baik dalam rangka mengcover pertemuan 13 ya, topik ke-13 kemarin yang harusnya dilakukan, tapi karena di kalender akademik kita mulai pagi ini sebagai pertemuan ke-14 dan kita masih punya waktu 2 kali pertemuan ke depan untuk menuntaskan baik mengenai materi-materi yang sekiranya bagi kawan-kawan perlu dipahami atau bahkan mungkin diperkuat, tapi di sisi lain juga mengenai tugas dan ujian akhir semester ya, karena bagaimanapun muara dari setiap perkuliahan yang kawan-kawan ikuti salah satunya adalah capaian prestasi akademik yang ditandai oleh hasil belajar yang memadai. Saya berharap sekali kawan-kawan bukan hanya mata kuliah ini ya, tapi mata kuliah yang lain juga sama, memperoleh prestasi yang baik, yang maksimal, sesuai dengan apa yang Anda lakukan, sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, sehingga selama 1 semester betul-betul produktif, hasilnya baik, dan teman-teman juga merasa termotivasi terus untuk belajar. Namun bagi teman-teman yang ada halangan atau gangguan atau mungkin kendala dalam proses belajar di masa pandemi, terutama dengan cara-cara daring, saya berharap teman-teman moga-moga masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaikinya. Sebelum saya masuk pada topik wawasan Nusantara yang bisa Anda cermati di topik 13 dan 14 di Bismart ya. Jadi di Bismart saya bisa menampilkan sedikit saja di sini. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan di layar. Di layar di poin 13, materi 13, di sana masuk pada topik dasar dan konsep pemikiran wawasan Nusantara. Kemudian di topik ke-14, di sini kita masuk pada penerapan wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan. Secara teknis, materi yang tersedia di Bismart, moga-moga sudah kawan-kawan baca, pelajari ya, termasuk handouts dan presentasi materi yang ada, juga bahan tayang yang hubungannya dengan konsep dasar wawasan Nusantara. Dengan cara demikian, sesungguhnya penyediaan materi-materi ini merupakan alat bantu yang memudahkan kawan-kawan untuk sampai pada pembahasan mengapa wawasan Nusantara itu penting dan apa relevansinya wawasan Nusantara di kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa dan negara saat ini maupun yang masa depan. Terutama nanti ada satu tugas terakhir ya, walaupun saya sebenarnya sudah bilang pada Anda bahwa setelah membuat
semacam biografi pengalaman sebagai warga negara. Saya sebenarnya ingin sekali Anda hanya untuk menanggapi topik-topik diskusi di forum-forum ya semacam ini yang saya harap nanti menjadi satu cerminan bahwa topik-topik itu memang betul-betul Anda kuasai. Dan di topik wawasan Nusantara ini, Anda diminta nanti ada satu topik terakhir ya. Ini kaitan dengan wawasan Nusantara, hubungannya dengan kajian dari media massa atau media cetak, ya, bukan media sosial, media massa atau media cetak yang dalam bentuk cetak atau media online yang hubungannya dengan penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kaitan dengan ekonomi, apa yang bisa Anda cermati dari kekayaan alam Indonesia, dari lautan maupun daratan yang sebenarnya secara ekonomis bisa menghidupi seluruh kebutuhan masyarakat atau warga negara Indonesia di manapun berada di wilayah Nusantara ini. Namun, kenapa kita harus impor garam misalnya ya? Kenapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan impor yang sebenarnya di dalam negeri kita sendiri banyak sekali buah-buahan lokal yang tidak kalah penting dan baiknya kualitasnya ya. Kita mengenali ada buah mangga, buah duku, jeruk ya, apel juga sudah banyak, atau bahkan mungkin beberapa tempat ada buah nangka merah ya kalau yang suka buah duren. Saya nggak tahu, mungkin di antara teman-teman di daerah-daerah tempat Anda tinggal banyak sekali potensi alam yang bernilai ekonomis tinggi, namun belum dimaksimalkan ya. Sehingga kemudian terjadi semacam shock culture dalam bidang pangan, atau bahkan mungkin kuliner ya. Kuliner kita belakangan mungkin kalau Anda yang biasa aktif di media sosial semacam Instagram atau sejenisnya, itu kan banyak sekali ajang pameran atau mungkin bukan pameran ya, tetapi informasi yang hubungannya dengan pangan khas yang ada di daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jogja ada spot kuliner yang beragam, tidak hanya gudeg ya, tapi diiringi juga dengan makanan-makanan khas seperti kalau di Kulon Progo ada geblek, apa itu? Ada yang dari Kulon Progo di sini, Mas, Mbak? Saya Ade, Mas, ya, siapa Mas Ade? Dari Kulon Progo? ya Pak. Ya kan ada jajanan khas ya, geblek apa namanya? Mas Geblek, Ade? Pak. Ya, Ya, yang dari Aceh ya. Aceh atau tapioka? dari Aci. Ya, kalau di Jawa Barat sebenarnya mirip dengan cireng ya, tetapi mungkin beda format sajiannya. Atau di daerah yang lain misalnya, kalau di sini ada yang dari Bandung atau dari Palembang ini. Palembang ada kuliner apa namanya? Uh, Empek-empek. Saya kira tidak hanya di Palembang ya, Mas Guntur ya. Tapi empek-empek sekarang tersebar. Seperti halnya rendang. Rendang tidak hanya milik orang-orang atau rumah makan Padang ya. Rendang sudah menjadi menu makanan nasional. Kalau apalagi di saat Syawal kemarin ya, perayaan Idul Fitri. Saya kira menu makanan yang disajikan khas daerah ada kupat, ada apa lagi, opor ayam, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita cermati bahwa apa sih pentingnya wawasan Nusantara? Mengapa harus ada wawasan Nusantara? Lalu bagaimana implementasi konsep wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi wawasan Nusantara secara terminologis merupakan cara pandang ya, cara pandang
dari bangsa Indonesia terhadap segenap potensi dan kekayaan yang dimiliki, baik dari kekayaan alam maupun sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia dan posisi geografis yang ada di kita ini. Jadi kekayaan alam yang melimpah baik di daratan maupun di dalam tanah maupun di perairan, itu semuanya sesungguhnya menjadi satu anugerah Tuhan yang penting untuk kita syukuri, di samping juga kita manfaatkan untuk kesejahteraan bangsa ini. Nah, persoalannya kan apakah gagasan maupun konsep wawasan Nusantara yang kemudian sudah menjadi satu keputusan dalam hukum laut internasional ya, karena di ranah hukum internasional konsep wawasan Nusantara ini kan diakui dalam United Nations Law of Sea, hukum laut ya. Jadi oleh PBB berdasarkan aktivitas politik internasional kita di masa sejak deklarasi Juanda ya di tahun 1957, yang kemudian mereformasi, bahkan mungkin juga membuat antitesis terhadap pembatasan wilayah Nusantara dari konsep kolonial yang dimana pulau-pulau kita itu dipisahkan oleh perairan, sehingga jarak maksimal zona ekonomi kita di perairan kita itu kan hanya 3 mil. Sementara setelah ada perubahan hasil masif perjuangan deklarasi Juanda sampai dengan tahun 1982-an, maka konsepsi kolonial mengenai perairan Nusantara ini berubah. Kita mengenali ada konsep zona ekonomi eksklusif yang batas perairan kita tidak lagi 3 mil atau sejauh meriam menembak ya, tapi paling tidak perairan kita di perairan dalam adalah sekitar 12 mil dan zona ekonomi eksklusif kita sampai dengan 200 mil ya kalau tidak salah. Jadi nanti teman-teman coba cek lagi bahwa ini merupakan satu perjuangan besar, bahwa wawasan Nusantara menghendaki satu ikatan persatuan wilayah, di antaranya adalah bahwa kita oleh perairan kita bukan dipisahkan tetapi disatukan. Kalau di masa kolonial kan bahwa konsep perairan Nusantara ini ya dipisah-pisahkan oleh lautan, pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya kalau dalam konsep geografi kita. Tetapi dengan konsep wawasan Nusantara kita membuat satu dalil bahwa wilayah-wilayah perairan itu mempersatukan seluruh wilayah kepulauan kita, dan secara sumber daya manusia bahwa kita dengan memiliki keragaman kultur, keragaman pemahaman politik dan seterusnya, ini juga bukan berarti kemudian kita terpisah-pisah berdasarkan geografi yang berbeda-beda. Kalau itu terjadi, wah, bahaya, karena teman-teman di Aceh nanti punya pikiran yang berbeda. Teman-teman di Papua apalagi ya yang sekarang sedang panas, ya ini akan berbahaya kalau konsep wawasan Nusantara tidak dipahami sebagai satu cara untuk mempersatukan baik wilayah maupun sumber daya manusianya. Baik, dalam konsep wawasan Nusantara pentingnya adalah bahwa di dalam negara yang memiliki kekayaan yang berlimpah ini ada satu bahaya, yakni konsepsi politik yang bersifat politik identitas barangkali ya.
Jadi kalau sekarang dengan adanya pilkada, bahkan mungkin pilpres kemarin ya, seolah-olah bahwa ada beberapa wilayah yang memiliki kekayaan alam, seolah-olah sudah menjadi kapling dari para pemilik modal yang ikut di dalam proses pilkada maupun pilpres ya. Coba saja Anda cermati ya, nanti uh, dalam konsepsi politik kita bisa melihat bagaimana sekarang ada semacam apa ya, rente kekuasaan dari proses politik dengan apa ya, dengan beberapa kasus OTT ya. Jadi kalau Anda cermati misalnya dari orang-orang yang tertangkap tangan dalam kasus korupsi, para pejabat publik, entah namanya bupati, wali kota, atau gubernur, nampak sekali bahwa mereka uh, terjebak atau terjerat oleh satu politik yang menggunakan kapital dan itu dipakai untuk mengeksploitasi alam tempat di mana mereka ketika kelak berkuasa. Dan ini saya kira sangat tidak konsisten dengan tujuan dari bagaimana politik kesejahteraan itu dimaknai. Sehingga oke. Sehingga konsep wawasan Nusantara ini juga menghadapi ancaman saya. Jadi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai satu negara kepulauan dengan berbagai aspek kehidupan yang beragam terancam dengan politik lokal maupun politik nasional yang transaksional ketika proses pilkada maupun pilpres bahkan pileg ya. Jadi ini saya menganggap bagi kawan-kawan terutama yang mengikuti perkembangan masalah-masalah politik nasional, gagasan wawasan Nusantara lama-lama akan menjadi rusak oleh penyalahgunaan kekuasaan melalui proses politik yang rutin 5 tahun sekali itu sejak reformasi. Mungkin di masa Orde Baru tidak begitu kerasa ya, tetapi sebenarnya sama saja. Di Orde Baru ada namanya konglomerasi ya. Konglomerasi kalau Anda cermati itu kan terutama teman-teman yang di Sumatera atau Kalimantan ya, ada satu konsesi politik ekonomi dengan pembagian wilayah-wilayah tertentu untuk misalnya tanaman industri, entah sawit ya atau tanaman yang lain yang itu dimiliki oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan di masa itu. Ya oke lah kita sebut seperti misalnya Kroni Cendana ya, keluarga Cendana di Soeharto, yang beberapa ada konglomerat yang sangat banyak diuntungkan dengan kekuasaan politik di masa itu. Sehingga kalau Anda cermati misalnya ada perusahaan-perusahaan industri kertas lapis ya atau kayu lapis, bahkan mungkin juga sawit di Riau, di mana lagi di Sumatera itu banyak sekali. Kemudian di Kalimantan juga sama, ada beberapa hutan-hutan yang dimiliki oleh keluarga Cendana atau kroni dari keluarga Cendana, yang tentu saja ini menjadi satu paradok ya. Di satu sisi kita ingin membangun ekonomi kerakyatan dengan bentuk koperasi, tapi di sisi lain kita menyaksikan bagaimana pemerintahan pada waktu itu juga memberikan alokasi wilayah-wilayah tertentu untuk kepentingan konglomerasi yang tingkat kemanfaatannya untuk rakyat banyak sangat sedikit dinikmati. Ya mungkin bagi warga yang memiliki koneksi dengan kekuasaan bisa saja menikmati ya, tapi bagi warga yang lain yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan itu kan jarang bisa menikmatinya dengan baik. Oke, wawasan Nusantara dalam
konsep yang lebih detail itu kan memiliki dimensi satu kesatuan satu kesatuan wawasan dalam arti kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan juga pertahanan keamanan ya. Dalam arti kesatuan politik, bahwa kesatuan wilayah itu memiliki satu dasar bahwa isi dan kekayaan dari wilayah ini merupakan modal dan milik bangsa ini ya. Jadi kalau ada belakangan ya misalnya kok ada tenaga kerja asing memonopoli satu proyek penambangan ya di Sulawesi ya, di daerah mana itu, Sulawesi Tenggara. Ya ini juga pertanyaan juga, apakah para penyelenggara negara menyadari betul tentang cara pandang kesatuan politik dalam wawasan Nusantara sebagai satu paradigma politik nasional kita gitu ya. Atau ada yang lain misalnya bahwa seluruh kepulauan Nusantara adalah kesatuan hukum, merupakan satu kesatuan hukum. Jadi jangan sampai ada hukum yang memiliki produk implikasi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, kecuali diatur oleh undang-undang itu sendiri. Misalnya tentang konon ya di daerah Aceh, itu kan karena ada undang-undang yang mengatur dan yang memberikan konsensi setelah adanya perjanjian Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ya di masa pemerintahan Gus Dur. Jadi waktu itu kan pemerintah Indonesia memberikan satu otonomi khusus ya baik di Aceh maupun di Papua dengan harapan bisa menjadikan mereka satu kesatuan dengan kita sebagai satu bangsa, satu negara. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya ini juga nampak dari keragaman ragam budaya yang multikultural, termasuk juga tradisi dan kearifan yang tumbuh di masyarakat kita yang sangat banyak ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kekayaan budaya, kekayaan sosial masyarakat kita tidak dikelola dengan baik, saya khawatir bahwa kekayaan alam, kekayaan sosial budaya kita kemudian karena terabaikan kemudian diklaim sebagai milik orang lain, itu kan bahaya sekali. Kita beberapa kali selalu reaktif ketika ada klaim misalnya Reok Ponorogo itu ya di Malaysia, atau angklung atau batik mungkin ya. Tapi dengan sekarang pencatatan nilai kekayaan budaya non materi maupun yang materi di UNESCO, saya kira ini juga menjadi satu cara untuk melindungi bagaimana nilai-nilai sosial budaya dan praktek sosial budaya yang ada di masyarakat sebagai satu kesatuan Nusantara ini terjaga. Di dalam aspek ekonomi, kita masih merasakan bahwa kekayaan alam yang berlimpah belum cukup merata dinikmati oleh seluruh bangsa kita ini. Tetapi barangkali kesatuan ekonomi masih hanya pada proyek-proyek besar ya. Jalan tol itu siapa yang mau menikmati? Ya, Anda kalau cermati jalan tol sekarang kayaknya akan merugi karena penggunanya terbatas, apalagi dengan pembatasan kemarin ya, mau mudik Lebaran aja harus repot dengan syarat-syarat tertentu. Dan sekarang apalagi ada proyek jalan tol di Sumatera sampai ujung mana itu, Riau ya, dari Sumatera Barat sampai Riau dan seterusnya. Sebagai kesatuan pertahanan keamanan, ya ini satu konsekuensi jelas bahwa pertahanan keamanan kan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi tugas baik Polri maupun TNI ya, sesuai dengan amandemen yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana dengan wawasan Nusantara yang berkembang di masa reformasi? Nampaknya ini juga perlu dipikirkan ulang karena soal-soal geografis, soal-soal geopolitik dan geostrategi itu menuntut
satu kemajuan berpikir dan juga kemajuan alat teknologi pertahanan. Dalam kasus tenggelamnya kapal selam itu ya kemarin, kita prihatin juga bahwa soal-soal pertahanan keamanan menjadi sangat tertinggal karena maaf ya, aset bangsa ini terlalu banyak dikorupsi. Kalau Anda cermati dalam berita-berita masalah korupsi bansos COVID-19 ini ya, sangat memprihatinkan. Kalau betul pengakuan Novel Baswedan bahwa dalam kasus bansos COVID-19 ini ada sekitar 100 triliun yang dikorupsi. Wah, ini luar biasa jahat ya dari penyelenggara negara ini, sehingga mungkin bukan penyelenggara negara pada umumnya, tapi mungkin elit politik dari satu partai yang atau beberapa oligarki partai yang Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini masalah-masalah besar bagi kita semua dalam konsep wawasan Nusantara. Jadi mohon nanti teman-teman nanti bisa mencermati kembali bagaimana posisi strategis wawasan Nusantara di masa reformasi sekarang tengah menghadapi tantangan yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di sekitar kita ya. Jadi di dalam negeri kita menghadapi politik lokal yang mengarah pada aktivitas korup, karena setiap pemilu ada transaksi yang sifatnya kapital ya, modal, dan ini sangat merugikan bagi pembentukan proses politik demokrasi yang sehat. Di dalam pergaulan internasional kita juga mengalami satu tantangan besar, terutama kaitan dengan apa yang disebut dengan proxy war ya, ancaman perang, perebutan wilayah baru, ekonomi terutama ya. Jadi terutama ruang angkasa kita kan sangat bebas itu. Kita tidak bisa menjangkau secara luasa karena keterbatasan teknologi gitu ya. Walaupun kita juga sudah mengklaim bahwa negara kita memiliki batas ruang angkasa yang cukup besar. Oke. Negara berdaulat tidak hanya di darat atau di laut, tapi juga sebenarnya mestinya kita juga berdaulat di udara. Jadi kalau ada penerbangan asing yang melintas, itu kan mesti akan ada persoalan kalau alutsista kita menjadi terbatas. Oke, sementara ini dulu teman-teman semuanya, poin-poin pokok mengapa wawasan Nusantara perlu dicermati kembali, paradigma dan implementasinya. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri dulu juga waktu SMA sudah ada informasi yang diperoleh, sehingga teman-teman bisa sharing kembali di pagi ini tentang bagaimana wawasan Nusantara Anda rasakan sekarang. Silakan kalau ada yang ingin ditanggapi. Monggo. Jika ada yang ingin ditanggapi. Tidak ada? Jika tidak ada, berarti saya bisa meminta Anda untuk melakukan tugas berikutnya. Ya. Tugas berikutnya ini satu saja di pagi ini. Anda mencoba mengidentifikasi implementasi konsep wawasan Nusantara dalam berbagai kehidupan. Jadi kalau di topik yang ke-14, Anda bisa menemukan
sejumlah penjelasan mengenai tugas terakhir ini ya, learning journal. Jadi minggu depan kita mencoba mendiskusikan hasil identifikasi berita atau artikel yang hubungannya dengan implementasi konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tiga aspek ini, yaitu bidang transportasi dan komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Ya, saya tidak akan menyuruh misalnya surat kabar mana atau media online mana ya, tapi paling tidak ada tiga sumber yang mengelompok pada tiga aspek kategori wawasan Nusantara yang diterapkan dalam bidang komunikasi atau transportasi, bidang ekonomi maupun sosial budaya. Nanti silahkan diunggah di sini di tugas learning journal. Ya, nanti saya tunggu. Mungkin tidak 14 tidak sampai hari Sabtu ya, mungkin, atau hari apa nih? Hari Minggu ya, paling lambat hari Minggu siang. Jadi kalau dari sekarang Selasa ya masih ada cukup waktu lah, 30 Mei. Kira-kira begitu Mbak Mas. Sehingga teman-teman nanti intinya mencoba mengidentifikasi dari minimal tiga sumber artikel atau berita yang memuat masalah wawasan Nusantara di dalam bidang transportasi atau komunikasi, wawasan Nusantara di bidang ekonomi, dan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya. Gitu kira-kira Mas Mbak. Tentang tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Selagi kita masih berjumpa di pagi ini. Halo? Cukup dipahami, Mas Mbak? Oke. Kalau cukup dipahami, nanti tugas-tugas Anda akan saya coba review di hari Selasa depan. Sekaligus juga untuk menghantarkan pada topik terakhir ya, sebelum nanti UAS pada bulan Juni setelah tanggal 11. Karena setelah minggu ke-16 atau sekitar tanggal 11-an ke depannya, 11 Juni maksud saya, kan kuliah kita berakhir. Jadi kalau di kalender itu kan kita masih punya waktu sampai tanggal 8 ya, sampai tanggal 8 Juni. Oke, jadi kita masih ada waktu sampai tanggal 8 Juni terakhir ya. Tapi 8 Juni itu adalah pertemuan terakhir tanggal 16, minggu ke-16. Jadi teman-teman saya kira ini dulu teman-teman. Ya, kalau ada yang ditanggapi silakan. Mungkin cukup, Pak. Ya, kalau sudah cukup, sebagai tanda Anda hadir, saya minta Anda membuat
pernyataan atau pertanyaan di kolom chat sebelum saya tutup ya, untuk merespon paling tidak apa yang Anda akan perbuat dengan masalah wawasan Nusantara belakangan ini. Gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Dan saya tunggu di chat masing-masing dari Anda untuk menanggapi atau menanyakan apa relevansi wawasan Nusantara di saat sekarang dan masa depan. Baik, perjumpaan yang singkat kita ini mudah-mudahan tetap menjadi cara kita untuk bersemangat sampai akhir semester kita. Saya akhiri dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, semoga tetap terjaga staminanya ya sampai akhir semester depan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selasa depan. Dan Waalaikumsalam silakan Anda, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. silakan Anda chat dulu sebelum meninggalkan forum ini. Pak, mohon maaf itu chatnya di mana ya Pak? Di sini atau di WA? Di atas ini, di ini akan ada ya. Di antara jumlah peserta. Ini ada kolom chat, ini ada kolom chatnya. Ya, sudah saya tulis ya di pojok kanan atas.